Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Fadilah. Saya dari kelas B reguler 2019 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menampilkan sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan judul Sejarah Islam di Nusantara yang meliputi 3 materi utama, yaitu yang pertama, teori kedatangan Islam di Nusantara, kedua, strategi penyebaran Islam di Nusantara, dan yang ketiga, bukti-bukti masuknya Islam di Sumatera. Baiklah, selamat menyaksikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Pertama, teori kedatangan Islam di Nusantara. 1. Teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 atau 8 Masehi, saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Tokoh-tokoh teori ini adalah Crawford, Keizer, Nieman, De Hollander, Hashmi, Hamka, Al-Attas, Jayadiningrat, dan Mukti Ali. Adapun bukti-bukti sejarah teori ini yang sangat kuat. Pada abad ke-7 atau 8 Masehi, Selat Malaka sudah ramai dilintasi oleh para pedagang muslim dalam pelayaran dagang mereka ke negeri-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan berita Cina zaman Tang pada abad tersebut, masyarakat muslim sudah ada di Kanfu atau Kanton dan Sumatera. Ada yang berpendapat mereka adalah utusan-utusan Bani Umayyah yang bertujuan untuk menjajakan perdagangan. 2. Teori Cina. Dalam teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada teori Arab, hubungan Arab Muslim dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Dengan demikian, Islam datang dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina berbarengan dalam satu jalur perdagangan. Islam datang ke Cina di Kanton atau Guangzhou pada masa pemerintahan Taizong tahun 627 sampai 650 dari dinasti Tang, dan datang ke Nusantara di Pulau Sumatera pada masa kekuasaan Sriwijaya, sedangkan ke Pulau Jawa pada tahun 674 Masehi berdasarkan kedatangan utusan Raja Arab bernama Taceh atau Tasi ke kerajaan Kalingga yang diperintah oleh Ratu Sima. 3. Teori Persia. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori Persia lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap, seperti kata abdas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang berarti wudhu. Bukti lain pengaruh bahasa Persia adalah bahasa Arab yang digunakan masyarakat Nusantara, seperti kata-kata yang berakhiran ta marbutoh apabila dalam keadaan wakaf dibaca ha, seperti sholatun dibaca sholah, namun dalam bahasa Nusantara dibaca sholat, zakat, tobat, dan lain-lain. 4. Teori India. Teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Dalam teori ini disebut 5 tempat asal Islam di India, yaitu Gujarat, Kambai, Malabar, Coromandel, dan Bengal.
Teori India yang menjelaskan Islam berasal dari Gujarat terbukti mempunyai beberapa kelemahan. Hal ini dibuktikan oleh Morrison dengan argumennya yaitu, meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat atau Bengal, seperti yang dikatakan Fatimi, itu tidak lantas berarti Islam juga didatangkan dari sana. Morrison mematahkan teori ini dengan menunjuk pada kenyataan bahwa ketika masa Islamisasi Samudra Pasai yang raja pertamanya wafat pada 698 Hijriah atau 1297 Masehi, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Barulah setahun kemudian, Gujarat ditaklukkan oleh kekuasaan Muslim. Jika Gujarat adalah pusat Islam, pastilah telah mapan dan berkembang di Gujarat sebelum kematian Malikus Saleh. Dari teori yang dikemukakan oleh Morrison bahwa Islam Nusantara bukan berasal dari Gujarat, melainkan dibawa para penyebar Muslim dari pantai Coromandel pada akhir abad ke-13. 5. Teori Turki. Teori ini diajukan oleh Martin van Bruinessen yang dikutip dalam Muflish Hasbullah. Ia menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi dari Turki. Ia mencatat sejumlah data. Pertama, banyaknya ulama Kurdi yang berperan mengajarkan Islam di Indonesia dan kitab-kitab karangan ulama Kurdi menjadi sumber-sumber yang berpengaruh luas. Kedua, di antara ulama di Madinah yang mengajari ulama-ulama Indonesia, tarekat Syartariyah yang kemudian dibawa ke Nusantara adalah Ibrahim Al-Qurani. Ketiga, tradisi Barzanji populer di Indonesia, dibacakan setiap Maulid Nabi pada 12 Rabiul Awal saat akikah, syukuran, dan tradisi-tradisi lainnya. Keempat, Kurdi merupakan istilah nama yang populer di Indonesia seperti Haji Kurdi, Jalan Kurdi, Gang Kurdi, dan seterusnya. 2. Strategi penyebaran Islam di Nusantara. Jalur perdagangan. Awalnya, Islam merupakan komunitas kecil yang kurang berarti. Interaksi antar pedagang Muslim dari berbagai negeri seperti Arab, Persia, anak benua India, Melayu, dan Cina yang berlangsung lama membuat komunitas Islam semakin berwibawa dan pada akhirnya membentuk masyarakat Muslim. Selain berdagang, para penyebar agama Islam dari berbagai kawasan tersebut juga menyebarkan agama yang dianutnya dengan menggunakan sarana pelayaran. Jalur dakwah. Melalui jalur dakwah bil al-hal yang dilakukan oleh para mubaligh yang merangkap tugas menjadi pedagang. Proses dakwah tersebut pada mulanya dilakukan secara individual. Mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat Islam dengan memperhatikan kebersihan, dan dalam pergaulan mereka menampakkan sikap yang sederhana. Jalur perkawinan. Perkawinan antara pedagang Muslim, mubaligh, dengan anak bangsawan Nusantara berawal dari kecakapan ilmu pengetahuan dan pengobatan yang didapati dari tuntunan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada di antara kaum Muslim yang berani memenuhi sayembara yang diadakan oleh raja dengan janji bahwa barang siapa yang dapat mengobati putrinya apabila perempuan akan dijadikan saudara, sedangkan apabila laki-laki akan dijadikan menantu. Dari perkawinan dengan putri rajalah Islam menjadi lebih kuat dan berwibawa. Jalur pendidikan. Pusat-pusat pendidikan dan dakwah Islam di Kerajaan Samudra Pasai berperan sebagai pusat dakwah pertama yang didatangi pelajar-pelajar dan mengirim mubaligh lokal. Di antaranya mengirim Maulana Malik Ibrahim ke Jawa. Para ulama, kiai, dan guru agama sangat berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh Islam ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren
bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Jalur seni dan budaya. Islamisasi melalui bidang seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Sementara untuk musik, banyak dilakukan oleh Sunan Bonang. Karya Sunan Bonang yang paling populer adalah Tombo Ati, hingga hari ini masih dinyanyikan orang-orang. 3. Bukti masuknya Islam. Bukti-bukti masuknya Islam di Sumatera ada 4. 1. Berita Cina zaman Tang tentang adanya masyarakat Muslim di daerah Kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 Masehi. 2. Berita Marco Polo yang singgah di Perla, sebuah kota Muslim di Aceh pada tahun 1292 Masehi. 3. Berita Tome Pires pada tahun 1512 sampai 1515 yang di dalam tulisannya Suma Oriental menuliskan bahwa di bagian pesisir Sumatera Utara dan Timur, yaitu mulai dari Aceh sampai dengan Palembang, sudah banyak masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam. 4. Berita dari Ibnu Battuta yang menyatakan bahwa ia mengunjungi kerajaan Islam Samudra Pasai pada tahun 1345. Demikianlah video yang dapat saya tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.